Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News Metro TV kali ini bersama saya Abdi Azwar Sahi. Dan pemirsa, hari ini Kamis 15 Desember 2022, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melanjutkan persidangan dalam kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan yang saat ini para saksi ataupun terdakwa memberikan kesaksian satu sama lain. Dan saat ini kita dengarkan selengkapnya persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di pasal 44-nya jelas. Disampaikan semua barang yang disita itu harus jangan disalahgunakan, disimpan baik-baik. Saksi paham itu kan? Untuk kami biasanya Pak, karena saya merasa dari Bareskrim, biasa untuk membackup satuan kerja di bawah. Jangan biasanya, ini kan hukum acara kita bicara. Siap. Baik, saya tanyakan lagi, sebagai penyidik, pernah saksi sebelumnya menyita barang bukti terkait dengan elektronik? Menyita barang, pernah Pak? Pernah? Selaku penyidik, pernah. Dibuat surat perintah sama berita acara penyitaan? Dibuat. Dibuat kan? Siap. Dibuat kan? Siap. Kalau terkait dengan barang bukti DVR, Siap. itu barang bukti apa alat bukti? DVR saya tidak tahu Pak. Nah itu mungkin saya jelaskan. Siap. Itu di Undang ITE, itu Siap. adalah alat bukti, statusnya tinggi, bukan lagi barang bukti, tapi adalah alat bukti. Saudara bertanya saja. Ya, baik. Jangan berpendapat. Baik. Jangan diminta pendapatnya saksi ini. Silakan. Lanjutkan. Baik, kalau terkait dengan DVR tadi, kenapa harus DVR-nya diambil? Kalau kita mau memang melihat hasil dari dokumen informasinya. Kenapa bukan hasil rekamannya yang diambil? Kenapa harus DVR-nya diambil saat itu? Itu atas perintah siapa? Perintahnya seperti itu Pak. Perintahnya seperti itu. Ambil dan ganti. Izin majelis satu pertanyaan aja. Saksi sebagai penyidik tadi saksi sudah menjelaskan Siap. dan pernah melakukan penyitaan terkait dengan elektronik, barang bukti elektronik atau alat bukti elektronik. Siap. Yang saya tanyakan, pada saat saudara mengambil DVR di pos satpam maupun di rumah Kasat Reskrim Rituan, Siap. apakah sampai dengan saat ini saudara sebagai penyidik yang saat itu turun menandatangani berita acara penyitaan dan itu dipakai sampai dengan sekarang ini di sidang ini? Saya tidak pernah. Tidak ya? Tidak pernah. Cukup majelis. Izin majelis ada lagi. Kita kembali ke kejadian setelah pengambilan. Tadi kan jaksa penuntut umum saya nanya, apalagi kejadian setelah tanggal saudara menyerahkan ke cuk, saudara nggak tahu. Nggak mengatakan tidak ada. Siap. Kembali kami menanyakan, saudara pernah diperiksa di penyidik Bareskrim? Penyidik Bareskrim Siber. Cyber. Siber. Pernah? Pernah. Berapa kali? Sebagai saksi dan sebagai tersangka. Sebagai saksi berapa kali? 1 kali. 2 kali. 2 kali. Di tanggal ...11 Agustus. Siap. Ya, kemudian tanggal 17 September 2022. Siap. Kelanjutan pertanyaan kami di nomor 28. Ya. Saudara menjelaskan tentang tanggal berapa Pak? Yang tanggal berapa ini? tanggal 17 majelis. 17. Halaman 9 nomor 28. Ya, Tentang tadi sudah saudara kan kecuk, ya kan? Nah, tentang perpindahan Siap. DVR yang saudara ambil yang diminta saudara berikan kepada Samuel. Samuel. Nah, bisa saudara jelaskan? Siap. Nah, itu. Jadi pada tanggal 13 saya dihubungi pada tanggal 13 Juli sekitar maghrib waktunya. Saya dihubungi oleh Pak Cuk ingin menyerahkan atau ingin menitipkan titipan barang agar diserahkan ke Pak Samuel. Saya sampaikan, oh siap Bang. Setelah itu barang kata Pak Cuk, barang ambil di saya. Habis itu saya perintahkan anggota saya atas nama Ibda Aris untuk mengambil barang titipan di Pak Cuk. Setelah diambilkan oleh Aris,
Kemudian saya menghubungi Pak Samuel. Pak Samuel kebetulan lagi ada di ruangan saya, di ruangan Pidum, satu kantor. Sam, ini ada titipan barang dari Bang Cuk. Suruh kasihin ke kamu. Oh ya Bang, siap Bang, saya merapat. Langsung Samuel merapat ke situ, langsung saya serahkan titipan barang yang dari Bang Cuk ke Samuel. Itu udah keadaan terbuka atau tertutup? Masih di plastik seperti saudara katakan tadi? Seingat saya plastik hitam. Masih di plastik itu? Siap. Sama dengan plastik hitam ketika saudara di pos satpam tadi ngambil? Iya. Masih itu barangnya ya? Kalau barangnya nggak tahu. Enggak, tentengannya tadi. Kalau tentengannya kurang lebih sama. Jangan kurang lebih, kan saudara yang membungkus awal, yang membawa awal di pos Iya. satpam, Siap. ingat dulu yang tadi, tas plastik hitam, Siap. ya kan? Masih itukah waktu saudara serahkan sama Samuel tadi? Kalau secara samar-samar, kalau dari segi ukuran kan pasti sama. Iya, plastiknya karena masih itu. Izin menjelaskan Pak. Karena di pos satpam itu, kan posisi saya di luar. Setelah itu Afung laporkan, Pak udah selesai. Udah bawa sini Fung. Jadi Afung titipkan ke saya langsung ke Ari. Nah, Titipkan apung udah dalam keadaan di plastik. iya, sudah di plastik. Makanya saya langsung kasih Saudara ke Ari. serahkan ke Ari. Siap. Berarti saudara ingat dong. Ya makanya kan itu hanya sekilas Pak. Iya, saudara ingat kan? Kembali ke yang saudara serahkan ke Samuel. Siap. Masih itu. Seingat saudara. Seingat saya plastiknya hitam juga Pak. Ya, itu kan? Sebenarnya begini pertanyaannya, ya. Di tanggal 9 saudara menyerahkan kepada Arianto dan kemudian saudara di tanggal 13 menyerahkan kepada Samuel. Samuel. Siap. Apakah masih dengan kemasan yang sama? Kurang lebih sama yang mulia, karena berupa plastik hitam yang tertutup rapat. Apakah kemudian ada perbedaannya? Tidak. Kalau saya kurang Perbedaan dalam artian bahwa yang pertama di tanggal 9 bentuknya seperti yang saudara lihat. Di tanggal 13 apakah sudah ada perubahan, misalnya seperti ada bekas dibuka. mohon izin yang mulia. Kalau di tanggal 9 itu kan memang terbuka. Maksudnya terbuka kan tentengannya tidak terikat yang mulia. Tidak dibungkus. Di tanggal 9 itu. Dibungkus barangnya itu ada di dalam plastik yang mulia. Ada di dalam Jadi kan plastik, kalau kita nenteng plastik kresek, dia terbuka yang mulia. Ya, Tapi di tanggal 13 itu tertutup rapat yang mulia. tertutup rapat. Siap. Berbeda artinya kemasannya ya. Kemasannya sama-sama plastik hitam yang mulia. Iya. Tapi kan kalau yang tadi terbuka. Siap. Yang di tanggal 13 itu sudah tertutup. Siap yang mulia. Lebih rapi yang di tanggal 13. Kalau lebih rapi kurang tahu yang mulia. Tidak Yang pasti perhatikan. tertutup ya, siap. Oke, lanjut. Baik, kami lanjutkan. Kemudian di penyerahan, tadi sudah diperlihatkan barang buktinya ya. Tadi diperlihat, itu di tanggal 9 Siap. kejadiannya. Di tanggal 13 waktu penyerahan ke Samuel, seperti penjelasan ketua majelis tadi. Waktu saudara serahkan ke Samuel, itu bentuknya bundar atau segi empat atau persegi panjang yang saudara serahkan di plastik itu? Segi 4. Segi empat. Iya. Seperti itu? Segi empatnya maksudnya. Apa bulat atau bundar? Segi 4 Pak. Segi empat. Siap. Iya. Jadi saudara nggak buka lagi? Tidak. Tapi plastiknya masih itu ya? Plastiknya hitam. Iya, hitam Kalau ya. masih itu saya tidak Iya. tahu. Baik, majelis, cukup majelis. Setelah sisi apa tadi VR kota itu sudah di awal, itu kemana setelah dikasih? Setahu saya saudara belakangan, apakah benar ada diserahkan ke di Faisal? Saudara dengar, bukan saudara ikut di situ. Pernah nggak dengar itu? Mohon izin Pak, Bapak menanyakan sepengetahuan saya sampai saat ini atau pada Setelah sampai diserahkan ke Cuk tadi, siap. kemana barang itu belakangan saudara dengar? Yang saya dengar langsung dari izin, yang saya dengar langsung dari Bang Cuk, Iya. mau nyerahin ke Polres Selatan. Dengar. Siap. Yang saya dengar langsung dari Bang Cuk. Oke, dengar dia. Siap. Kemudian belakangan diketahui telah rusak. Kapan saudara tahu? Nah sekarang Pak, sekarang kondisinya saya mengetahui bahwa barang itu sempat diserahkan terus kemudian diambil lagi. Pada saat itu saya tidak tahu. Diambil Barang lagi tersebut- pun saudara tidak tahu. Saya tidak tahu, diambil lagi itu saya tidak tahu. Diambil oleh siapa yang saudara dengar?
Saya baru pokoknya mengetahui full itu pada saat sidang kode etik. Sidang kode etik. Siap. Baru itu. Kondisi barang setelah saat kode etik saudara ketahui apa? Rusak atau bagaimana bentuknya? Kalau bentuknya, kondisinya saya tidak mengetahui Pak. Cuman kondisinya memang tidak berfungsi. Tidak berfungsi, baik. Saya tidak bertanya karena itu sudah sampai ke kode etik. Terima kasih majelis. Siap. Dari jaksa penuntut cukup majelis. Cukup ya. Ya, terima kasih. Silakan dari penasihat hukum terdakwa. Terima kasih. Dalam perkara ini kita melihat ada 2 DVR. Fisiknya ada di sini dan sering kita tanyakan kepada banyak saksi termasuk kepada saksi Irfan yang dikatakan sebagai orang yang mengambil. Apakah karena kami kurang teliti atau apa? Tapi setelah kami mencoba untuk meneliti dalam berkas perkara ini, kami belum menemukan adanya berita acara penyitaan atau izin penyitaan atau persetujuan terhadap penyitaan atas barang yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini yang mulia, khususnya 2 DVR itu. Karena sejauh berdasarkan dokumen yang kami miliki, 2 DVR itu disita atas penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam peristiwa tindak pidana percobaan pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam 338 Yungto 53 KUHP, yaitu atas laporan dari bukan dalam perkara ini. Kemudian yang satu lagi dari perkara lain, yaitu atas nama pelapor Kamarudin Simanjuntak. Nah, dalam berkas perkara ini kami tidak menemukan adanya berita acara penyitaan, izin penyitaan, atau persetujuan terhadap penyitaan itu. Itu yang kami minta supaya saudara penuntut umum memperlihatkan dulu, karena untuk kita lihat sah atau tidak dijadikan sebagai alat bukti. Terima kasih, sebagai barang bukti maksudnya. Terima kasih yang mulia. Baik, silakan dijawab. Izin yang mulia, untuk barang bukti DPR ini penetapannya ada di perkara 340 atas nama terdakwa Ferdy Sambo. Nanti untuk sidang berikutnya kami akan bawa surat tersebut, penetapan tersebut. Yang ditanyakan adalah dalam perkara ini apakah dilakukan penyitaan atau tidak itu? Dilakukan penyitaan. Dilakukan penyitaan. Dilakukan penyitaan. Dalam perkara ini ya. Ya. Dalam penyitaannya majelis, 7 terdakwa ini adalah salah satunya FS terkait IT itu. Jadi mahkota penyitaannya berada pada pelaku FS. Runtun semua, terikutlah semua dengan ke-66 tersangka ini, terdakwa ini dalam perkara OJ yang sama. Tapi dia terlampir di 340 FS. Karena 340 FS juga OJ di situ. Begitu. Iya. Jadi penyitanya ada di sana. Menjadi satu kesatuan begitu maksudnya? Satu kesatuan yang satu paket dengan 7 pelaku OJ. Gitu. Terima kasih majelis yang mulia. Begitu ya, jawabannya seperti itu. Silakan saudara nanti kritisi di dalam pembelaan saudara. Baik. Ya. Terkait dengan penjelasan dari saudara penuntut umum, kami mohon akta bahwa perkara ini kaitannya dengan undang-undang tentang ITE dan garis miring atau dalam perkara ini tidak ada berita acara penyitaan, tidak ada persetujuan penyitaan atau izin penyitaan terhadap bukti berupa 2 DVR yang selalu kita persoalkan. Kami lanjutkan yang mulia. Ya. Saudara saksi. Siap. Tadi saudara menerangkan
peristiwa diperintahkan untuk melakukan pengamanan, kemudian saudara menceritakan peristiwa mengambil DVR dari pos, diserahkan dan sebagainya dan sebagainya. Siap. Itu peristiwa terjadi tanggal 9. 9. Pada waktu itu, apakah saudara, tadi saudara jelaskan, tahu ada peristiwa tembak-menembak. Itu saya catat itu ya. Siap. Pertanyaan saya, apakah informasi tembak-menembak yang saudara peroleh pada waktu itu, saudara tahu siapa sekarang ini, pada waktu itu siapa menembak siapa, dan siapa yang ditembak korbannya siapa? Tahu nggak waktu itu? Pada waktu itu saya hanya tahu peristiwa tembak-menembak. Hanya tahu ada peristiwa tembak-menembak. Siap. Apa yang saudara ketahui pada waktu itu, kan di kemudian hari berkembang. Siap, betul. Berita. Sekitar 1 bulan kemudian. Siap. Baru tahu bahwa, oh ternyata tidak seperti informasi yang saya peroleh. Siap, betul. Yaitu ternyata orang yang bernama Ferdi Sambo yang sekarang menjadi terdakwa, dialah yang menembak Brigadir Yosua, kan begitu? Siap, betul. Betul. Apakah saudara juga mengetahui atau mendengar cerita dari orang-orang yang sekarang menjadi terdakwa dalam perkara OOJ, bahwa mereka pun mempunyai pengetahuan yang sama dengan saudara? Artinya waktu itu kita ini dibohongin, kita ini nggak tahu peristiwa ini. Ternyata rupanya nembak Sambo. Saudara penasihat hukum, tanyakan aja dulu, jangan diantarkan seperti itu, seolah-olah dia itu sudah mengerti jadinya. Ditanyakan aja pada saat itu apakah dia memang sempat masuk ke dalam di tanggal 8, biar nanti dia berujung seperti apa yang saudara tanyakan. Baik. Artinya pada waktu saudara menerima perintah, saudara tidak mengetahui peristiwa sebagaimana yang informasi yang berkembang sekarang atau fakta-fakta ada banyak terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Siap, betul. Tidak tahu. Tidak tahu. Apa maksud saudara untuk mengambil itu? Apakah saudara mempunyai tujuan agar atau untuk merintangi, menghalangi, mempersulit proses penyidikan dalam perkara itu, atau ada tujuan lain? Siap. Saya tidak mempunyai tujuan lain. Yang pertama, saya hanya menjalankan perintah, sehingga perintah tersebut saya laksanakan dengan sangat hati-hati, yaitu dengan memanggil teknisi agar tidak ada yang rusak, hilang ataupun... Artinya tidak ada maksud saudara untuk merintangi, untuk menghalangi atau mempersulit? Tidak ada sama sekali. Sementara dari karena saya percaya apa yang diperintahkan oleh saya itu untuk kepentingan yang menurut hukum benar. Baik, sementara dari saya cukup ya. Ya. Di tahun itu. 2019. Siap. Kalau dengan saudara Cuk Putranto, kenal nggak saudara saksi sebelum kejadian ini? Kenal, karena pernah kerja bareng di Pidum. Pernah kerja bareng di Pidum. Iya. Tahun berapa? 2019 itu. 2019. Berarti sudah mengenal lama ya dengan saudara Cuk Putranto ini ya? Sudah mengenal lama ya. Sering komunikasi intens ya? Jarang. Oke. Tadi kan saudara saksi bilang kalau dapat telepon dari PHLARI. Siap. Sudah kenal lama juga dengan PHLARI ini? Pernah kerja bareng. Dari tahun? Selama Pak Sambo menjabat Dirpidum. Dirpidum. Siap. 2019? 2020. 2020. Sering berkomunikasi dengan Ari ini? Ya karena kerja bareng. Karena kerja bareng itu Siap. aja. Saudara saksi sudah tidak bekerja bareng itu pada tahun kapan? 2020 itu. 2020. Siap.
Sebentar, Ari itu siapa maksudnya? Arianto. PHL-nya Pak Ferdi Sambo. Ya karena Ari juga itu, Ari Cahya itu juga Ari juga iya. disebutnya. Makanya jangan sampai nanti Aceh itu menjadi PHL itu nanti. Ya, ya silakan lanjutkan. Ya. Sebelum saudara saksi datang di tanggal 9, saudara saksi mendapat perintah dari Ari Cahya, benar ya? Dapat telepon dari Ari Cahya. Perintah untuk Bertemu dengan Pak Agus Nurpatria untuk datang ke komplek. Saudara saksi datang di tanggal 9 itu atas perintah siapa? Pak Ari Cahya. Pak Ari Cahya. Melalui Telepon. telepon. Siap. Apa perintah Pak Ari Cahya? Bahasanya seperti apa? Masih ingat nggak saudara saksi? Pan lagi di mana? Siapa bang? Lagi di luar. Lagi di mana? Kemang City. Merapat ke Duren 3 ya, gitu. Bisa bang perintahnya apa? Nggak tahu gua. Nanti ketemu Pak Agus di sana, gitu. Setelah saudara saksi sampai di Duren 3, saudara saksi telepon lagi nggak Pak Ari Cahya? Iya saya telepon, kemudian saya lapor, bang izin bang udah sampai di Duren 3, perintah bang, ini gua kasih nomor telepon Pak Agus, lu menghadap. Siap. Menghadap. Habis itu setelah saksi bertemu dengan terdakwa ini, saudara saksi telepon lagi nggak Ari Cahya? Malamnya pas setelah selesai kegiatan, saya telepon tapi tidak nyambung. Tidak nyambung. Siap. Saudara saksi WhatsApp? Tidak. Bang, saya udah ketemu Bang Agus. Tidak. Saudara saksi tadi kan menyatakan bahwa saudara saksi menelpon saudara Afung ya? Siap. Ya, untuk melakukan penggantian DVR itu segala macam. Siap. Berapa DVR yang saudara saksi ambil pada saat tanggal 9 itu? Jumlahnya ada berapa? Ada 3 Pak. Ada 3. 3. Itu berasal dari mana saja? 2 dari Pos Satpam, 1 dari Bang Ridwan. 1 dari rumah Kasat Reskrim ya? Siap. Oke. Saudara Afung sampai di lokasi tanggal 9 itu jam berapa? Jam 6 sore. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Proses untuk penggantian DVR itu butuh berapa lama? Kurang lebih setengah jam. Untuk 1 DVR? Untuk yang di Pos Satpam menghabiskan waktu semuanya. berapa? Semuanya setengah jam? Semuanya setengah. Hanya yang diganti sama Afung hanya 2. Yang di Pos Satpam saja. Yang di Pos Satpam saja. Untuk ketiga pengambilan DVR itu membutuhkan berapa lama saudara saksi? Kurang lebih setengah jam. Setengah jam selesai itu tiga-tiganya dapat ya? Iya. Setelah dapat, itu saudara saksi ditelepon Ari atau Ari PHL atau sebelumnya ditelepon Ari PHL? Pada saat proses pergantian. Pada saat proses pergantian. Ya. Saudara saksi sebelumnya juga diperintahkan nggak sama Cuk nanti ada Ari PHL yang mengambil atau hanya Ari PHL yang nelpon? Hanya Ari. Hanya Ari PHL? Telepon dia. Bagaimana bahasa Ari PHL pada saat ditelepon itu? Izin Pak, perintah dari Pak Cuk kalau penggantian DVR udah selesai, serahin ke Pak Cuk di Saguling. Serahin ke Pak Cuk di Saguling. Ya. Terus saudara saksi menjawab? Ya sudah Ri, karena ini sudah mau selesai, kamu aja yang ke sini. Kamu aja yang ke sini. Siap. Saudara Ari itu datang jam berapa? Selesai nelfon itu langsung jalan. Langsung jalan? Ya. Enggak, kira-kira ketemu saksi itu habis maghrib kah? Sekitar kurang lebih, range-nya itu setengah jam. Dan pokoknya antara jam 6 sampai jam 7. Itu. Kenapa saudara saksi percaya itu menyerahkan DVR itu kepada saudara Ari? Karena kan dia bukan polisi ya? Pernah kerja bareng. Pernah kerja bareng. Siap. Jadi pada saat saksi menyerahkan DVR itu bahasa saksi bagaimana? Ini saksi bertanya kah ini mau dibawa kemana? Karena Ari yang menyampaikan akan diberikan oleh ke Pak Cuk. Pak Cuk juga adalah Korspri Kadif Propam. Saya juga pernah merasa menjadi Korsprinya Pak Sambo. Di bawahan saat itu saya juga PHL-nya adalah Ari. Jadi secara tidak langsung saya tahu tanggung jawab yang akan diberikan oleh Ari akan sampai. Sampai. Ya. Kita ke tanggal 13 saudara saksi. Siap. Saudara saksi kan tadi menyatakan bahwa menerima bungkusan ya. Bungkusan plastik. Plastik itu ya, kotak. Yang saudara saksi bilang rasa-rasanya mirip
sama saudara saksi serahkan pada saat tanggal 9 itu ya. Siap. Itu di jam berapa? Saudara saksi terima itu? Itu di jam malam ya, setelah maghrib. Setelah maghrib? Belum bisa. Belum isa. Setelah maghrib belum isa. Siap. Saudara saksi menerima itu dari siapa? Saya terima itu dari Aris. Aris? Aris anggota saya. Aris anggota saksi? Karena Aris yang saya suruh ambil di Bang Cuk. Aris yang saudara suruh ambil di Bang Cuk. Sebelumnya saudara saksi terima telepon dari Bang Cuk? Terima telepon. Terima telepon. Siap. Bahasanya gimana? Ada ini ada titipan barang, tolong kasihin ke Samuel. Tolong dikasih ke Samuel. Siap. Samuel itu Jakarta Selatan, Polres Jakarta Selatan. Polres Jakarta Selatan. Saksi nggak tanya, itu apa? Enggak, saya nggak tanya. Terus saudara saksi perintahkan kepada Aris bagaimana perintahnya? Karena saya saat itu ada di ruangan kanit lain, terus kemudian saya buka pintu. Saya karena setelah mendapat telepon untuk menerima titipan barang itu, saya buka pintu. Akhirnya yang saya kenal hanya Aris saat itu, karena bukan anggota saya kan. Aris minta tolong ambilin barang di Pak Cuk. Ya sudah, Aris langsung, oh siap komandan. Ya, Aris katanya, di mana ketemu sama Pak Cuknya? Ini Aris saya kasih nomornya Pak Cuk. Oh, jadi dia menghubungi sendiri? Iya, siap. Saudara saksi menyampaikan ke Pak Cuk juga nanti yang ambil Aris? Saya lupa, tapi sepertinya saya sampaikan. Oke. Pada saat saudara saksi menerima telepon perintah dari Pak Cuk itu, apakah saudara saksi juga mendapat perintah dari terdakwa Agus Nurpatria untuk mengantarkan untuk menjalankan perintah Pak Cuk itu? Siap, tidak. Tidak. Tidak ada. Atau dari terdakwa Hendra Kurniawan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Saudara saksi pernah komunikasi dengan terdakwa Hendra Kurniawan? Tidak pernah. Sebelumnya? Tidak pernah. Tidak pernah sama sekali? Tidak pernah sama sekali. Oke. Setelah Aris Yulianto itu, Aris siapa namanya? Ibda Aris. Setelah Ibda Aris itu menerima barang itu, kemudian saudara saksi tahu nggak barang itu dibawa kemana? Setelah Aris menyerahkan kepada saya, kemudian saya telepon Samuel karena saat itu berada di kantor Pidum. Setelah itu saya langsung serahkan ke Samuel. Saudara saksi serahkan langsung ke Samuel? Siap. Ada tanda terima? Tidak ada. Tidak ada. Samuel tanya nggak, ini apa bang? Saya tidak tanya. Karena belakangan saya ketahui memang sebenarnya sudah ada komunikasi. Enggak. Jangan belakangan. Pada saat itu saudara Samuel tanya nggak, ini apa bang? Tidak. Tidak. Langsung saya hanya sampaikan, saya ini titipan barang dari Bang Cuk. Udah gitu aja? Sudah. Dari saya cukup dulu ya mulia. Terima kasih yang mulia. Izin melanjutkan. Pak Irfan ya. Siap. Selanjutnya saya panggil saksi. Saksi ini tadi pernah menjadi SPRI Pak Ferdi Sambo. Siap. Berapa lama? Kurang dari setahun. Kurang dari setahun. Pada saat pertama Pak Sambo menjabat di Ritipidum dan sebelum selesai Pak Sambo pindah ke Kadipropam, saya sudah pindah duluan. Berarti kurang dari setahun. Kurang dari setahun. Fakta di persidangan ini Arianto menyebutkan Bapak itu menjadi SPRI-nya setahun lebih. Kemudian selama Bapak jabatan menjadi, Pak Sambo? Selama Bapak menjadi bawahan Pak Ferdi Sambo, apa yang saksi ketahui sikap Pak Ferdi Sambo kalau memberi perintah? Selalu tegas. Selalu tegas. Siap. Apakah Pak Ferdi Sambo selalu menginginkan apapun yang dia perintahkan harus dijalankan oleh bawahan tersebut? Siap, betul. Betul ya. Saksi datang ke TKP pada tanggal 8. Itu dalam kapasitas apa? Diperintahkan oleh mendampingi kanit saya. Diperintahkan oleh AKBP Acai. Siap. Ari Cahya. Benar ya? Siap, betul. Pada saat yang bersamaan,
Pak FS adalah Kasatgas Merah Putih, Acai juga anggota Satgas Merah Putih, dan saksi juga anggota Satgas Merah Putih, benar? Saksi adalah anggota Satgas Merah Putih pada saat yang bersamaan waktu tanggal 8. Saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Saya Enggak, harap. maksudnya saksi ini masih anggota Satgas Merah Putih atau? Iya, saksi adalah anggota Satgas Merah Putih. Itu pertanyaannya. Di tanggal 8. Saudara anggota Satgas Merah Putih tidak? Saya tidak tahu, saya yang mulia. Kok tidak tahu saudara jadi anggota atau tidak? Kok tidak tahu? Ya karena tidak pernah menerima sprintnya yang mulia. Kan tinggal jawab iya atau tidak. Kok Tidak. 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 Ya gitu. Tidak. Oke. Ya, lanjut. Baik yang mulia. Nanti kami akan konverti lagi dengan saksi lain. Tetapi ada data saksi adalah anggota Satgas Merah Putih nomor 302. Bisa ditunjukkan Nanti nomor anggotanya? Belum Enggak saat ini. sekarang lah, ini karena ada di sini. Belum bisa saat ini. Gimana? Mohon majelis kami penuntut yang hadir saksi ini keberatan betul itu terkait yang tidak ada hubungannya dengan fungsi saya sebagai saksi di sini. Ya penyebutan yang biasa itu tolong majelis untuk dihentikan. Apa hubungannya Satgas Merah Putih? Ini untuk menunjukkan kedekatan yang Enggak, silakan kalau Perbuatan ada. pidana tidak ada hubungan Satgas itu. Ya, sebentar, nggak apa-apa. Karena Izin yang mulia. begini ya, ini juga ada beberapa keterkaitan, termasuk dengan kilometer 50 dari saudara juga yang waktu itu menanyakan kepada Acai, kan begitu? Ya, itu juga terkait juga dengan Satgas Merah Putih. Ya, kalau saudara dapatkan nomor itu, tunjukkan kepada dia, biar jawabannya seperti tadi. Kok tidak tahu? Siap, karena saya belum pernah menjalankan tugas dari Merah Putih. Enggak apa-apa, tapi ada nomor anggota itu yang disebutkan tadi kan gitu. Tolong diperlihatkan kalau seperti itu ada. Baik yang mulia, nanti akan kami pertunjukkan. Iya. Kemudian saksi, perintah apa yang disampaikan AKBP Aceh? Kami sangat keberatan dari awal itu. Kalau tidak ditunjukkan seketika jangan diulang-ulang. Karena nanti akan berlanjut seperti Berarti ya pertanyaan. cukup sampai di situ saja. Ya, terima kasih. Jadi tidak usah lagi ditanyakan atau akan ditunjukkan nanti karena pemeriksaan pada saat ini kan gitu saja. Baik yang mulia. Ya. Ya, baik yang mulia. Kemudian apa perintah yang disampaikan AKBP Acai melalui telepon tanggal 9 sehingga saksi merapat ke TKP? Siap. Tadi sudah dijawab tadi. Siap, sudah. Iya. Kemudian saksi sudah lama kenal Afung? Sudah. Sudah. Baik, di fakta persidangan ini Afung menyatakan baru kenal saksi pada saat itu juga. Karena baru ketemu saat itu. Ya. Afung menyatakan baru kenal dengan saksi pada saat itu. Kemudian nomor handphone saksi yang untuk menghubungi Afung adalah 087750064817. Benar? Betul. Benar ya? Betul. Dan pada saat yang bersamaan handphone saksi dan handphone Afung sama-sama rusak setelah kasus ini dimulai penyidikan. Saya tidak rusak, hilang. Baik. Siap. Kemudian nomor handphone saudara saksi yang untuk menghubungi atau berkomunikasi dengan Pak Agus Nurpatria adalah 0821 30.186. Siap. Benar? Siap, betul. Berapa kali saudara saksi berhubungan melalui handphone ini ke Pak Agus Nurpatria? Seingat saya 2 kali. Tanggal berapa? Semua di tanggal 9. Semua di tanggal 9. Siap. Izin yang mulia, saya mau membacakan keterangan saksi ahli nomor 9. Saksi ahli Adi Setia di nomor 9 halaman 4.
Dapat saya jelaskan berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan komunikasi melalui aplikasi WhatsApp antara nomor WhatsApp saudara Agus Nurpatria 08122 178297 dengan nomor WhatsApp saudara Irfan Widianto 0821 30186 pada tanggal 9 Juli 2022. Bisa saudara saksi terangkan kenapa tidak ada bukti ini? Kalau yang nomor saya yang satu lagi, yang XL, ada tidak? Kan kalau yang XL saudara bilang hilang, itu hubungannya untuk Afung. Untuk saudara atau untuk... Tidak, yang hilang itu nomor 0821 Pak. Di sini nomor yang diperiksa itu adalah 0821, yang hilang nomor 0877. Menurut BAP saudara, yang hilang itu adalah nomor 0877. Ini BAP saudara. Baik, begini aja lah pertanyaannya. Saudara berkomunikasi dengan terdakwa Agus itu menggunakan HP yang mana? Simpatika atau XLK? Siap, mohon maaf yang mulia, untuk waktu itu saya komunikasi dengan handphone yang mana, saya lupa yang mulia. Yang pasti dua handphone ini selalu saya gunakan yang mulia. Dua-duanya sekarang rusak? Tidak, hanya satu yang rusak yang mulia. Yang rusak yang mana? Yang nomor simpati yang mulia. Yang simpati. Siap. Yang XL? Yang XL masih ada yang mulia. Yang hilang yang mana? Siap yang mulia. Yang hilang nggak ada? Yang hilang yang simpati yang mulia. Yang simpati. Siap. Hilang? Hilang yang mulia, jatuh yang mulia. Jatuhnya kapan itu? Di motor yang mulia. Kapan jatuhnya? Seingat saya saya lupa yang mulia. Setelah kejadian atau gimana? Setelah kejadian. Enggak, soalnya semuanya berhilangan ini. Saya nomor yang simpati yang mulia. Si Kodir hilang, si Kodir rusak, yang setiap ditanya ini semuanya entah yang rusak, entah yang ganti baru, entah kok serempak gitu loh. Ya? Siap yang mulia. Itu. Ada apa ini? Kan jadi pertanyaan nyatinya. Ya, itu percakapan yang disebutkan tadi itu percakapan dengan nomor simpati atau dengan nomor XL? Kalau menurut saksi yang diperiksa itu adalah handphone simpati saudara saksi ini. Simpati yang mulia dengan Pak Agus ini yang mulia. Begitu ya, saudara merasa bahwa saudara menghubungi atau dihubungi oleh terdakwa Agus ini? Saya menghubungi yang mulia. Dengan tapi menggunakan nomor simpati atau XL? Mohon maaf yang mulia, saya lupa yang mulia. Karena dua HP ini saya selalu aktif yang mulia. Izin yang mulia. Sebentar. Itu biasanya kan kita tahu itu. Ya, kita gunakan HP yang ini untuk kantor dan keluarga. Terus kita juga gunakan HP ini untuk teman-teman yang bukan kaitannya dengan keluarga atau dengan urusan kantor. Biasanya orang punya HP dibedakan itu seperti itu gitu loh. Ya, saudara menggunakannya itu seperti apa? Untuk yang utama saya biasa pakai simpati yang mulia. Simpati. Siap. Untuk menghubungi Hafung juga sebenarnya saya menggunakan simpati. Simpati. Baik, sesuai BAP saudara saksi. Siap. Nomor 21. Ya. Saksi menghubungi Afung itu dengan nomor 0877 500 64817 XL dan saudara saksi benarkan. Kemudian di nomor 27 dapat saya jelaskan bahwa handphone yang saya pergunakan untuk melakukan komunikasi saat kejadian tersebut rusak karena terjatuh pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 saat mengendarai sepeda motor perjalanan dari Kemang. Itu yang berarti mana yang itu? hilang yang XL atau yang XL? XL hilang. XL untuk Afung dan simpati untuk Pak Agus. Izin menjelaskan Pak yang mulia. Sebenarnya handphone saya itu handphone simpati yang mulia, yang hilang, dan itu yang biasa saya gunakan untuk menghubungi siapapun. Nah, kemudian mungkin karena hilang tersebut akhirnya saya menggunakan nomor yang 0877 itu yang mulia. Kenapa? Dapat dicek yang mulia, untuk yang nomor simpati itu sudah tidak aktif sejak di bulan Juli itu yang mulia, bisa ditanya. Karena itu kan nomor halo yang mulia. Ya. Pertanyaan saudara yang terkait dengan yang ahli tadi yang mana? Ahli yang nomor yang mana?
Simpati yang mulia. Simpati. Simpati yang mulia. Iya. Itu tidak pernah ada dihubungi. Siap yang mulia. Atau saudara tidak pernah menggunakan nomor simpati itu untuk berhubungan dengan terdakwa Agus. Ya. Siap yang mulia. Begitu ya kalau keterangan ahli itu. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Saya lanjutkan lagi. Kemudian Anda waktu pertama ketemu sama beliau ini, apa perintah yang disampaikan beliau? Beliau menyampaikan bahwa kamu tahu nggak di Viara di mana? Saya bilang saya tidak tahu. Terus beliau sampaikan kayaknya ada di pos satpam, nanti kamu cek. Habis itu setelah itu kamu ambil sama ganti yang baru ya. Seperti itu. Kemudian setelah Anda ambil dan sesuai perintah beliau, Siap. Anda tahu perjalanannya kemana? Siap, Sudah saya diterangkan tidak. tadi itu. Anda tahu tanggal 10 barang bukti atau alat bukti tersebut sudah sampai ke penyidik Polres Jakarta Selatan? Saya tidak tahu. Baik. Fakta di persidangan ini Samuel menyatakan tanggal 10 penyidik Jakarta Selatan sudah menerima barang tersebut dalam keadaan baik. Siap. Itu fakta persidangan. Siap. Yang saya mau tanya lagi, Anda lama nggak di reserse? Lama. Tugas? Lama. Kalau di reserse itu pengertian mengamankan barang bukti elektronik itu seperti apa? Mengamankan. Saya kebetulan di Pidum, Pak. Pidum. Jadi khusus untuk elektronik saya sepertinya belum pernah, Pak. Baik. Apakah dengan Anda mengambil DVR dan kemudian mengganti dengan DVR baru, Siap. apakah sistem itu rusak? Tidak, Pak. Tidak rusak. Tidak rusak. Baik. Jalan bersama ke rumah Pak Ridwan. Baru kemudian Anda mengambil CCTV yang di Pak Ridwan itu Siap. tanpa Pak Agus. Siap, betul. Benar ya? Tanpa Pak Agus. Fakta di persidangan Pak Ridwan Soplanit menyatakan Anda itu permisi menyatakan itu bahwasanya adalah perintah dari Acai, Ari Cahya. Mana yang benar? Perintah Pak Agus atau perintah Pak Acai? Anda Siap. mengambil Pada saat CCTV itu, saya hanya menyebutkan pada saat ditanya oleh Pak Ridwan, perintah siapa Adiasu? Saya langsung tangan saya seperti ini. Posisi saat itu di belakang saya ada Pak Agus. Kan memang kondisi saat itu tidak ada Pak Ari Cahya. Dan memang tidak ada perintah dari Pak Acai. Tidak ada perintah dari Pak Acai. Siap. Izin yang mulia mau mencatat, dicatat ada keterangan saksi yang bohong. Kami akan melakukan upaya hukum setelah inkrah. Yang mana? Yang mana yang bohong? Soplanit menyatakan bahwasanya saksi ini menyatakan perintah itu dari Acai. Itu fakta persidangan yang mulia. Iya. Tetapi saksi saat ini menyatakan tidak ada perintah dari Acai. Begini ya, yang saya ikuti persidangan dari awal itu dia katakan bahwa pada saat bertemu dengan Soplangit itu, saudara memperkenalkan diri saudara, saya anak buahnya Acai. Itu yang disebutkan. Seperti itu, masih ingat saya itu. Tidak ada perintah dari Acai, tapi dia memperkenalkan diri bahwa dia adalah anak buah dari Acai, itu yang disampaikan oleh Soplanit. Baik, izin yang mulia, kami bacakan keterangan BAP Soplanit di nomor 13. Saat itu Irfan menjawab, ini perintah Bang Acai. Itu BAP-nya, tapi persidangan tidak seperti itu yang kemarin. Persidangan juga seingat kami itu juga disampaikan yang mulia. Iya, itu saudara, silakanlah. Baik, yang mulia. Kemudian saudara saksi, tadi saudara saksi katakan setelah saudara saksi ambil itu di VR, barang itu diserahkan ke Cuk melalui Ari. Siap, betul. Apakah ada perintah dari Pak Agus untuk menyerahkan ke Cuk? Tidak ada. Kenapa Anda serahkan ke Cuk? Karena menurut saya sudah ada, di pemahaman saya sudah ada koordinasi antara Pak Agus dan Pak Cuk, mengingat Pak Cuk adalah Korspri Pak Kadif Propam. Di sepahaman berarti saya. Menurut saudara. Menurut saya. Menurut saudara ya.
Kemudian ada keterangan yang berbeda antara saudara dengan Cuk. Cuk belum pernah didengar keterangannya di sini. Baik, sesuai BAP-nya, Yang Mulia. BAP itu kan nanti bisa saja berubah, Bapak. Nanti di Baik, persidangan Yang ini Mulia. nanti Siap, yang Yang menentukannya Mulia. itu. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Di antara terdakwa kasus OOJ, Anda yang paling junior, benar? Siap, betul. Pangkat saudara apa? AKP. AKP. Yang paling tinggi selain Pak FS berarti Pak HK ini? Siap, betul. Apa pangkatnya? Siap, Brigjen. Brigjen. Baik. Di antara 6 orang ya? Siap. Terdakwa OOJ ya, selain Pak FS. Siap. Di antara 6 orang ini, 5 orang sudah PTDH dan di Patsus. Siap. Hanya Anda satu-satunya yang tidak di PTDH dan tidak masuk Patsus. Siap. Sebentar ya, kita Siap. hentikan sebentar. Perintah untuk menyerahkan dari Cuk. Ya. Siap. Di sini berarti ada 3 pimpinan yang kita lihat yang memerintahkan saksi untuk melakukan perbuatan-perbuatan dalam artian datang ke TKP, mengambil ya DVR dan juga memberikan DVR seperti itu. Siap. Yang ingin saya tanyakan, apakah saksi memberikan laporan ke 3 orang kepada terdakwa Agus Nurpatria ataupun kepada Acai terkait dengan apa yang tindakan saksi telah lakukan? Siap. Saya laporan kepada Pak Agus melaporkan bahwa DVR sudah saya serahkan ke Pak Cuk. Baik, seperti itu. Siap. Pada saat tanggal 9, saksi kan diajak ngobrol ya, pada dasar ketemu ya, ajak ngobrol sambil dirangkul. Siapa yang bisa mengkonfirmasi keterangan saksi dan menguatkan bahwa apa yang diperintahkan oleh terdakwa Agus ini adalah mengambil dan bukan untuk mengamankan serta berkoordinasi dengan Polres Selatan. Seperti itu. Saya ingat pada saat saya ketemu pertama kali dengan Pak Agus di depan Gapura, itu saya masih didampingi oleh anggota saya, Tomsyah dan Munafrid. Namun ketika perjalanan ke rumah Pak Ridwan bersama dengan Pak Agus, anggota saya tidak ikut. Iya. Demikian. Pada saat kapan terdakwa Agus menyampaikan untuk melakukan pengecekan ataupun apapun perintahnya beliau? Pada saat di depan Gapura dan di depan rumah Pak Ridwan. Pada saat itu banyak orang berkumpul juga selain kalian pada saat itu di depan Gapura banyak orang berkumpul juga. Ada beberapa orang. Banyak ya? Kalau banyak tidak. Tidak. Ada orang lain yang ada pasti. beberapa orang lain lagi ya. Saksi kenal? Tidak. Tidak kenal. Baik. Saksi kan baru pertama kali kan bertemu dengan terdakwa Agus. Siap, betul. Ya. Bagaimana bahasa yang dikeluarkan atau kalimat atau intonasi yang dikeluarkan oleh terdakwa Agus pada saat menyampaikan apa yang harus saksi lakukan? Bahasanya sopan sih, tenang. Beliau. Ya. Keraskah intonasi suaranya? Tidak keras. Tidak. Ya, sepengetahuan kita bersama juga kalau terdakwa Agus ngomong lembut ya. Dan ada intonasi yang keras dan lain sebagainya. Tidak. Iya. Makanya tadi saya ingin pastikan bagaimana mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa ada orang lain yang mendengar apa yang diperintahkan oleh terdakwa Agus seperti itu. Karena itu kan tempat terbuka ya, bukan tempat tertutup ya. Karena itu kan tempat terbuka ya, bukan tempat tertutup. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya. Tadi saksi menjelaskan bahwa kondisi DVR tidak berfungsi. Kondisi DVR saya tidak tahu karena itu kepentingan ahli. Iya. Yang bisa menjawab. Bukan, tadi disampaikan ada keterangan dari saksi
menyampaikan bahwa kondisi DVR tidak berfungsi. Itu yang apa yang dimaksud maksudnya? Itu Tidak, saya tahu. dia tidak menerangkan itu. Dia tidak mengetahui isi di dalamnya. Dan belakangan baru diketahui. Oh, belakangan baru diketahui. ya. Belakangan baru diketahui. Iya. Baik. Selanjutnya, setelah Anda menerima kembali kotak ya, Anda kan menegaskan tadi tidak mengetahui apa isi yang disampaikan oleh Pak Cuk yang diambil oleh Aris kemudian diterima oleh saksi. Siap. Saksi tidak menduga itu adalah DVR. Tidak. Tidak ya. Tidak tahu sama sekali. Berarti atas barang yang saksi ya, dapatkan dari Aris atas serahan dari Pak Cuk ini. Siap. Dan saksi serahkan ke Samuel ya, betul? Siap, betul. Itu saksi tidak pernah menduga bahwa itu adalah DVR. Tidak pernah menduga. Walaupun bentuknya bungkusan hitam itu adalah sama ketika saksi serahkan ke Arianto. Siap. Kurang lebih sama karena saya tidak tahu, tidak pasti ingat apakah sama betul atau tidak. Hanya yang pasti itu plastik hitam ada dalam bungkusannya kotak. Ya. Apakah saksi mengetahui bahwa Arianto ini telah menyerahkan DVR-nya kepada Pak Cuk? Saya tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Atas, tadi saksi menyampaikan bahwa melaporkan kepada Pak Agus bahwa DVR tersebut sudah diserahkan kepada Pak Cuk. Siap. Nah, konfirmasi itu apakah saksi lakukan apa tidak untuk memastikan memang benar bahwa barang tersebut, DVR tersebut sudah diterima oleh Pak Cuk? Menurut pemahaman saya, ketika Ari pun yang menjalankan perintah itu otomatis sudah sampai di pemahaman saya, sudah sampai di Pak Cuk. Sehingga saya laporan ke Pak Agus pun DVR sudah saya serahkan ke Pak Cuk. Demikian. Baik. Tadi saya agak terlewat keterangan saksi yang menyatakan bahwa apakah saksi sebelumnya pernah berhadapan dengan untuk apa namanya terkait dengan pengamanan CCTV sebelumnya? Belum pernah. Iya. Kalau Afung itu biasanya saksi gunakan untuk keperluan apa saja? Untuk kalau ada yang minta tolong. Minta ganti tolong, CCTV. ganti CCTV. Sehingga saya kan cuma by telepon saja. Di lingkungan Mabes atau bagaimana gitu? Tergantung perintahnya, Pak. Oh, baik. Oh ya, satu lagi saksi. Saksi kan di sini sebagai Kasubnit ya, 3 di Tipidum Bareskrim. Siap. Ini Subdit 3 ini terkait apa? Ruang lingkupnya? Ruang lingkupnya Jatanras, Pak. Jatanras. Jatanras ya? Siap, Subdit 3 Jatanras. Subdit 3 Jatanras ya? Siap. Sudah lama saksi menjadi Kasubnit di sana? Menjadi Kasubnit itu belum ada setahun. Belum ada setahun ya? Siap. Belum ada setahun. Jadi saksi memang belum pernah ada punya pengalaman ya terkait dengan penggantian CCTV atau ya perkara yang berurusan dengan CCTV? Siap. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Baik. Terakhir, kapan saksi berkomunikasi dengan terdakwa Agus Nurpatria? Dari sekarang ini, pertama itu komunikasi pada saat di tanggal 9 itu. Kemudian baru komunikasi lagi pada saat sidang kode etik. Sidang kode etik. Bertemu lagi? Bertemu lagi. Itu saksi menjadi saksinya terdakwa Agus juga? Siap. Pada saat itu ya? Siap. Jadi hanya terakhir perintahnya itu aja yang dilaporkan ke Pak Agus? Hanya di Lebihnya tidak ada? Siap, tidak ada. Oke. Jadi dari keterangan saksi ini yang apa namanya? Ada, mohon maaf. Ada pada saat saya dipanggil pimpinan Polri, itu bertemu dengan Pak Agus, tapi saya tidak komunikasi, hanya ketemu saja. Di ruangan pimpinan Polri ya? Siap. Pada saat itu pimpinan menanyakan, mengklarifikasi satu orang masing-masing. Siap, betul seperti itu? Siap, setelah itu. Habis itu baru ketemu lagi untuk komunikasi secara langsung di sidang. Baik, pada saat itu keterangan saksi sama tidak dengan keterangan yang hari ini?
Sama. Yang disampaikan di ruangan pimpinan? Sama. Sama. Baik. Dari saya cukup? Iya, silakan yang lain. Terima kasih yang mulia. Sudah saksi, tadi atas pertanyaan rekan penuntut umum bahwa saudara saksi mengambil DVR tidak membuat berita acara begitu ya? Siap, betul. Oke. Saudara saksi sebagai fungsi reskrim ya, Reskrim ya, tahu nggak mengenai penyitaan? Tahu. Tahu ya, yang di dalam KUHP kan diatur atau di syarat pengadilan segala macam ya? Siap. Oke. Saudara saksi tahu nggak mengenai Perkadif 1 tahun 2015 pasal 8 huruf F? Kalau Perkadif ranahnya Propam Paminal, siap. Tahu ya, bahwa Paminal berhak untuk mengamankan sementara orang atau barang, tahu ya? Siap, itu tahu. Tahu. Nah, tadi dibilang pengamanan sementara terhadap orang atau barang guna penyelidikan ya? Siap, betul. Yang dilakukan oleh wewenang dari Paminal, oke? Siap, betul. Pertanyaan saya, yang perintah Pak Agus seorang Paminal tadi untuk mengamankan sementara CCTV itu apakah yang dimaksud dalam pasal 1 angka 8 atau penyitaan dalam KUHP? Menurut saya Pak Agus melaksanakan jabatannya Pasal 1 ayat 8, bukan penyitaan ya? Siap. Artinya tidak diperlukan berita acara penyitaan, tidak diperlukan segala macam sebagaimana tadi ditanyakan? Siap. Terima kasih yang mulia. Majelis, satu lagi majelis, mohon izin. Iya, silakan. Saya tertarik tadi karena penasihat hukum Agus Nurpatria yang menghitung PTHD. Saya enggak ngerti. Sebentar, masih ada yang mau bertanya. Oh, siap. Ya. Tunggu dulu. Terima kasih yang mulia. Dari tadi kami belum menemukan benang merah antara hubungan saksi dengan terdakwa Hendra Kurniawan. Izin mempertegas saja yang mulia. Apakah saudara saksi pernah menerima perintah dari Hendra Kurniawan? Tidak pernah. Tidak pernah menerima. Siap, ya. tidak pernah. Baik. Dari persidangan ini saudara saksi tadi ada menyebutkan dan saya mencatat ada beberapa istilah-istilah spesifik, yaitu mengecek, kemudian mengganti, mengambil, mengamankan. Ya. Apakah saudara saksi ketika menerima perintah dari terdakwa Agus Nurpatria, istilah apa yang digunakan ini? Yang spesifiknya? Apakah mengganti, semuanya mengecek? dipakai. Semuanya dipakai. Semuanya dipakai. Siap. Pada saat apa istilah-istilah itu digunakan? Pada saat awal ketemu atau pada saat dirangkul? Atau pada saat menunjukkan di duren 3? Pada saat awal ketemu kan perintahnya untuk mengambil dan ganti. Mengambil dan ganti. Siap. Terus kemudian pada saat setelah dari Ridwan kan perintahnya juga jangan lupa kamu ganti sama yang baru. Sebelum mau berpisah, Pak Agus sampaikan jangan lupa buat kamu amanin. Baik. Saat itu pengertian saudara saksi terkait dengan mengambil dan mengganti itu, apakah istilah multitafsir atau sudah tegas mengambil dan mengganti? Sudah tegas. Sudah tegas, sehingga tidak memerlukan lagi penjelasan kepada yang memerintah, gitu ya. Baik, kemudian saya mundur kepada ketika saksi diminta untuk mengambil CCTV di rumah Pak Ridwan Soplangit. Siap. Ya. Apakah saudara saksi terlibat di dalam proses pengambilan CCTV itu? Atau saksi sudah menerima dalam keadaan sudah tercopot gitu? Menerima sudah dalam keadaan tercopot dan diberikan langsung oleh Pak Ridwan. Diberikan langsung. Siap. Sebentar ya, ini maksudnya CCTV atau DVR yang ditanyakan? CCTV yang mulia. CCTV itu yang saya mau arahkan apa? ke sana. Saya tanya dulu, CCTV yang saudara maksud itu seperti apa? Mohon maaf yang mulia, DVR yang mulia. Lah ya itu, jangan sampai bersalahan. Baik. Ini loh. Itu apa itu? CCTV yang mulia. Iya. Baik. Ya. Karena tadi juga begitu ditanyakan. Ya. Saya beritahu maksudnya DVR, tapi enggak, ini satu perangkat kan begitu. Satu perangkat apa? Barang buktinya 3 itu kok DVR. Ini ditanya lagi. CCTV yang dibawa, enggak ada CCTV yang dibawa kok. Ya, DVR yang dibawa. Gitu ya? DVR ya? Ya, baik. lanjut. Saudara saksi, apakah saudara saksi menanyakan kepada Pak Ridwan Soplangit, apakah di dalam DVR itu ada data yang terekam? Tidak menanyakan.
Tidak menanyakan. Sudah menanyakan. Baik, terakhir, apakah saudara saksi ketika sudah mencopot di VR, ya, baik yang di pos satpam itu, apakah saudara saksi mengcopy, mentransmisikan atau merusak? Tidak sama sekali. Tidak ya, baik. Terima kasih Yang Mulia, cukup. Cukup ya? Ya, Izin ya boleh. Saudara saksi, ada dua istilah. Apapun yang diperintahkan oleh terdakwa Agus, apakah perintahnya itu ambil atau amankan, ya. Kalau menurut fungsi, saudara kan di reserse ya. Ya, betul. Pengertian atau dalam praktek ketika saudara mendapat perintah untuk mengamankan dalam hal ini di VR yang berada di satu tempat, apalagi di pos satpam. Tindakan yang saudara lakukan terkait perintah mengamankan itu, apakah saudara akan berdiri di samping di VR itu dengan senjata selama 24 jam atau ada langkah lain diambil atau apa? Siap. Siap bagaimana maksudnya? Diambil dan diganti yang diambil. Siap. Meskipun perintahnya amankan. Siap. Diambil kemudian semestinya dikemanakan dan dipergunakan untuk apa barang yang diambil itu? Atau yang diperintahkan untuk diamankan. Misal, ada peristiwa pencurian sepeda motor misalnya. Kemudian saudara mendapat perintah dari pimpinan saudara atau atasan saudara atau pangkatnya yang lebih tinggi dari saudara, amankan barang buktinya. Apa yang saudara lakukan terhadap barang bukti sepeda motor itu tadi? Siap, dijaga, dibawa ke... Saudara orang reserse? Siap. Ya. Mendapat perintah dari orang yang pangkatnya lebih tinggi dari saudara? Siap. Ada peristiwa pencurian sepeda motor. Siap. Perintahnya amankan barang bukti ini. Siap. Langkah apa yang saudara lakukan terhadap barang bukti sepeda motor tadi? Dilakukan dengan hati-hati, Pak. Misalnya di tempat umum misalnya. Saudara apakan? Saudara ambil atau saudara tugaskan orang untuk menjaga 24 jam atau apa? Ya, diambil. Diambil. Siap. Diambil gunanya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk diganti sama yang baru. Untuk? Diganti sama yang baru. Artinya kaitan dengan penyelidikan yang mungkin sampai ke penyidikan sebagai bukti. Siap. Bukan diambilkan untuk menghilangkan bukti, bukan diambil untuk menghalang-halangi, mempersulit, merintangi. Bukan. Tidak. Tidak. Cukup Yang Mulia. Terima kasih. Silakan. Izin, makasih majelis. Saya tertarik tadi pertanyaan penasihat hukum tentang PTHD. PTHD, saya nggak paham PTHD, apa itu maksudnya? PTDH, Pak. PTDH, sorry, apa itu maksudnya? Pemberhentian tidak dengan hormat. Itu melalui sidang kode etik. Oh, saudara saksi di sidang itu? Saya sementara belum di sidang. Enggak, jadi saksi enggak saat itu, pemeriksaan kode etiknya? Saya jadi saksi, Pak. Saksi, tentang apa yang saudara terangkan di sidang kode etik itu? Tentang apa yang kami alami, Pak. Iya, tentang apa yang dialami. Ini kan PTHD itu, PTDH 2. Siapa aja? Ya Mulia, keberatan Mulia. Siapa saja? Siapa saja? Sebentar. Relevansinya apa? Untuk menjelaskan kalau barang bukti ini juga masih barang bukti di kode etik itu untuk menanyakan. Ada nggak barang bukti itu? Tidak ada barang bukti. Tidak. Tidak diperlihatkan juga barang bukti itu? Tidak diperlihatkan. Iya, tadi soal saudara ditanya juga. Ada saudara menjawab tentang DVR itu. Betul majelis tadi. Tidak ada kaitannya. Enggak, maksudnya barang bukti itu tidak diperlihatkan. Barang bukti ini tidak diperlihatkan Yang Mulia. Tapi ada ditanya. Tapi ada ditanya. Ada ditanya. Dalam sidang kode etik siapa? Apakah terdakwa ini atau terdakwa Agus? Semuanya, Pak. Semuanya. Kami saling bersaksi. Oh, baik, cukup majelis. Cukup ya. Baik. Saudara ini di Baris Krim ya? Siapa yang dari mulia? tahun 2019 atau tahun 2020?
2019 yang mulia. 2019. Siap. Pada saat itu kabar reskrimnya siapa? Pada saat itu kabar reskrimnya Pak. Jangan dilihat ke situ, apa sumber inspirasi di situ? Hah? Siap. Masa nggak tahu kamu? Siap, mohon maaf lupa yang mulia. Sudah berapa kali pergantian? 3 kali yang mulia. Nah, yang pertama siapa? Sebelum Pak Listio Sigit. Terus? Kemudian Pak Listio Sigit. Terus? Kabar reskrimnya baru sekarang Pak Agus. Pak Agus. Siap. Oh gitu. Baik, saudara pernah dalam satu kesatuan dengan Ferdi Sambo? Pernah yang mulia. Pernah. Pada saat dia menjabat sebagai apa? Dirtipidum yang mulia. Dirtipidum. Dirtipidum. Di tempat sekarang saudara. Siap. Sebelum di Siap yang kena mulia. kasus ini. Siap yang mulia. Itu ya, berapa lama tadi? 1 tahun ya? Seingat saya 1 tahun 1 yang mulia. tahun. Ya. Itu bidang kejahatan dan apa tadi? Jatrantas. Subdit 3 yang mulia. Iya, apa itu? Kejahatan dan kekerasan. Kejahatan dan kekerasan. Siap. Ya, kalau untuk mengamankan CCTV itu termasuk apa itu? Siap yang mulia. Bagian yang mana itu? Kalau CCTV itu? Siap, tidak ada bagian. Bagian saudara tidak? Bukan yang mulia. Bukan. Siap. Baik, saudara tadi katakan bahwa saudara dipanggil, ya, diminta tolong ya. Siap yang mulia. Diperintahkan atau diminta tolong? Diperintahkan oleh si Acai. Siap, diperintahkan yang mulia. Perintahkan Acai ya. Pertama Siap. saudara katakan bahwa saudara pada tanggal 8 itu saudara bersama dengan Acai datang ke. Siap, diperintahkan mendampingi beliau. Iya. Datang ke Duren 3. Duren 346. Siap. Ya, malam saudara datang ke sana. Siap yang mulia. Saudara selama berapa jam di situ? Sekitar jam 6 lewat sampai jam 9 yang mulia. Jam 6 sampai jam 9. Siap. Posisi saudara ada di mana? Di luar yang mulia. Di luar itu pernah masuk ke dalam? Tidak pernah yang mulia. Siapa yang masuk ke dalam? Saya tidak tahu yang mulia. Atasan saudara masuk ke dalam enggak? Masuk yang mulia. Masuk ke dalam. Saudara pulang bersama-sama dengan atasan saudara? Pisah jalan yang mulia. Sempat bertemu sebelum pisah jalan? Sempat yang mulia. Sempat. Apa yang diutarakan dia? Tembak menembak. Tembak menembak. Siap. Kemudian apa lagi yang diceritakan? Korbannya Joshua yang mulia. Joshua. Siap. Begitu ya. Siap. Artinya pada saat itu saudara sudah tahu. Siap, sudah tahu. Begitu yang ya. Baik. Tembak menembak yang mulia. Malam itu saudara sudah tahu. Siap. Keesokan harinya di tanggal 9. Siap. Saudara diperintahkan lagi oleh Acai. Siap yang mulia. Untuk bertemu dengan Agus. Siap. Seperti itu ya. Siap. Di dalam pikiran saudara, saudara sudah datang tadi malam, ada kejadian dan diceritakan itu. Ya. Tentunya saudara sudah mengetahui. Ya. Saudara di Subdit 3 Pidum ya, sebagai apa itu? Penyidik di situ. Siap, penyidik yang mulia. Iya, sebagai penyidik toh. Siap. Iya. Ada kejadian malam itu. Saudara diminta untuk mengamankan DVR. Ya. Sebagai penyidik. Masa iya saudara tidak paham itu kaitannya apa? Kok polos betul saudara? Kan itu pertanyaannya. Siap yang mulia. Mengarah kemana itu? Saudara sudah sebutkan tadi. Mengarah ke 46. Apa kaitannya? Ya. Jangan begitulah. Kan menjadi tanda tanya itu. Udah itu aja kok kalian saudara. Ada kejadian semalam, suruh amankan CCTV. Terkait apa kok saudara nggak tahu isinya pun sudah mengarah ke sana. Apa dalam pikiran saudara? Apa hubungannya itu? Kan paling tidak sebagai penyidik saudara sudah paham itu.
Siapa yang mulia? Iya. Untuk Makanya di sidang ini kemarin pun juga kepada Aceh kami tanyakan itu. Kok sampai saudara yang diminta untuk datang ke situ? Dan sampai kenapa kok kemudian saudara diproses hukum? Sementara dia yang memerintahkan, bukan memerintahkan, dia yang menyuruh saudara berhadapan dengan saudara Agus. Itu loh. Ya. Jadi biar kita buka ini, biar kita tahu dulu. Ya. Saudara di baris krim yang menyuruh saudara untuk mengamankan itu adalah di bagian di propam. Pertanyaannya ketika saudara diminta untuk datang, saudara melapor enggak ke atasan saudara? Ini sudah lintas unsur ya organisasi di Polri ini. Ini saya lihat di sini nih. Ya, bukan bagiannya. Ya. Apa saudara tidak kemudian laporkan ke atasan saudara? Wah, saya dapat telepon nih. Apalagi terkait tadi malam ada kejadian tembak menembak yang saudara sudah tahu juga. Ya. Pertanyaan kemudian, oh ini banyak lagi pertanyaan yang muncul nanti. Pada saat saudara terdakwa memerintahkan kepada saudara amankan itu ada itu. Ya. Atas dasar apa dia? Kalau yang ini saya mau tanya gitu, kalau seandainya sudah lintas apa ini divisi ya, itu harus pakai surat perintah siapa untuk memerintahkan saudara? Itu dulu pertanyaannya. Silakan jawab. Siapa yang mulia? Loh, saudara kan diperintahkan Agus. Siap. Iya. Siap. Ini kan sudah lain divisi tuh. Siap yang mulia. Iya. Betul. Kalau diperintahkan seperti itu, Siap. itu surat perintahnya harus pakai surat perintah dari Baris Krim Kra atau dari Propam kah? Yang mana? Dari Baris Krim yang mulia. Iya. Kenapa seperti itu ditanyakan? Karena pada waktu DVR itu mau diambil atau mau diserahkan, dimintai sama orang Polres Jakarta Selatan, ya, surat berita acara penyerahan tidak ada. Kenapa tidak ada? Ya karena dari awalnya itu ya diserahkan oleh saudara tanpa ada surat perintah juga. Bagaimana kami akan mengeluarkan itu? Itu kata orang penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Ya, pertanyaan saya ini juga pengembangan dari apa ini jadi saksi Dr. Ades Agus itu. Ya. Dari Itwarsum. Ya. Saudara kan pasti tahu itu. Alurnya itu sepertinya ya. Alur kejadian yang runtutan peristiwa itu kan harus dilengkapi semuanya. Ya, ke atasnya. Makanya perintah dari awal itu. Saudara sudah pernah satu kesatuan dengan Ferdi Sambo. Malam itu ada kejadian. Ya. Saudara memang diajak oleh Aceh. Saudara selalu bersamaan terus jabatan saudara dengan Aceh. Siap tidak yang mulia? Tidak. Baru kali ini bersama. Baru kali ini ya. Siap. Tapi dua-duanya ada pada satu divisi yang sama dengan Ferdi Sambo. Pada saat ada Pak Ferdi Sambo saya tidak bersama yang mulia. Waktu dia menjadi
Waktu jadi kanit, saya masih jadi Spri yang mulia. Enggak, bersamaan. Tidak bersamaan ya. Apa yang saudara sampaikan kepada Aceh pada saat saudara melaporkan bahwa saudara sudah menyerahkan itu di VR ini? Izin, saya baru lapor Pak Ari Cahya itu di hari Senin yang mulia, saat tiba di kantor. Saat di kantor. Selama itu tidak ada komunikasi? Tidak ada yang mulia, karena pada saat itu saya buru-buru untuk pulang, kemudian kan malam takbiran dan besokannya lebaran hari Minggunya yang mulia. Sampai kemudian saudara mendengar ada berita tentang saudara sampaikan tadi, ini kelihatannya Bang ada kejadian yang kaitannya dengan tanggal 8 itu kepada Aceh. Siap, tidak. Pada saat itu kan berita yang saya baca, baru saya sampaikan, Bang izin melaporkan ke perintah yang Abang kemarin. Pada hari apa itu saudara sampaikan? Hari Senin yang mulia. Hari Senin? Siap, saat di kantor. Saudara sebenarnya harus melapor kepada siapa nih? Kepada ACK atau kepada, kalau tidak ada Aceh, saudara harus melapor kepada siapa? Siap, yang memerintahkan saya Aceh yang mulia. Iya, kalau tidak ada dia. Kan dia ada di Bali tuh. Siap. Nah kalau nggak ada dia dan ini harus dilaporkan bagaimana? Kewenangan Kanit yang mulia untuk melapor ke atas. Kewenangan Kanit untuk melapor ke atas. Jadi didiamkan begitu saja? Siap yang mulia. Iya. Kanitnya saat itu siapa? Ari Cahya, AKBP Ari Cahya. Ya. Baik. Saudara kan minta oleh terdakwa Agus itu. Apa tadi? Ambil dan ganti. Siap. Dan ganti yang baru. Ganti. Bagaimana ceritanya? Kemudian setelah itu mau diserahkan kepada siapa itu? Ambil dan ganti itu mau diserahkan kepada siapa? Ada perintah dari Pak Cuk ketemu pada saat bertemu di situ. Itu. Siap. Saudara dapat perintah dari terdakwa, tapi kemudian saudara dapat perintah lagi dari Pak Cuk. Pak Cuk. Ya, kalau saudara dapat perintah dari terdakwa Agus ini, ya, apa tidak kemudian saudara harus serahkan atau saudara pertanyakan ini dibawa kemana nih setelah ini gitu loh? Atau saudara sebenarnya tahu, tapi saudara ya sudahlah karena sudah ada yang datangi terlebih dahulu, kemudian didatangi terlebih dahulu karena tadi ada si Arianto datang ya atas perintah Pak Cuk kan seperti itu. Saudara kemudian menafsirkannya itu sudah antara terdakwa dengan Cuk lah itu. Itu kan yang saudara maksudkan tadi? Siap yang mulia. Karena iya. Posisinya Pak Cuk kan sebagai korsprenya Pak Kadif. Iya. Pertanyaannya itu kemudian urusannya apa kok diserahkan ke dia? Padahal barang bukti ini kaitannya dengan apa nih? Dengan apa? Peristiwa kejahatan kah? Hah? Ya saya katakan ya saya sudah beritahu kepada saudara malam itu di tanggal 8 saudara sudah datang ke situ. Siap yang mulia. Iya. Barang bukti ini terkait apa di situ? Siap saat itu untuk kejadian tembak menembak. Iya. Kalau sudah kejadian seperti itu kepada siapa harusnya diserahkan barang ini? Siap izin yang mulia. Karena yang merintahkan orang dari Propam. Yang saya tanyakan itu sebenarnya seharusnya. Ya memang perintah dari sana. Makanya saya tanyakan tadi, ini sudah beda divisi tadi. Saudara pun juga sudah mengetahui itu. Seharusnya kepada baris krim saudara katakan seperti itu tadi kan. Siap. Iya. Kalau barang bukti ini, saudara sudah tahu bahwa ini ada terjadi tembak menembak.
Katakanlah itu diperintahkan seperti itu. Makanya pertanyaan saya adalah seharusnya kemana barang bukti ini? Siap Yang Mulia. Mohon izin, mungkin sudah ada koordinasi antar instansi. Itulah saudara semuanya berpikir sendiri. Mungkin sudah ada koordinasi antara Cuk dengan Agus. Pertanyaan saya bukan di situ tadi. Pertanyaan saya kembalikan kepada prosedurnya terhadap barang bukti seperti ini seharusnya kemana perginya? Siap untuk kalau saya dari reserse harusnya ada ke reserse Yang Mulia. Iya. Tapi kalau dari Paminal merasa berhak juga untuk mengamankan juga berhak Yang Mulia. Mana yang lebih berhak? Kalau bukan itu pertanyaannya, kenapa bukan orang Paminal saja yang ambil di situ? Kenapa harus saudara? Saya tidak tahu Yang Mulia. Nah itu. Saudara katakan tadi sudah seringkali berhubungan dengan Afung, tapi baru berjumpa pertama kali pada saat kejadian. Siap Yang Mulia. Ya, sudah disampaikan juga dan sudah kita dengar di sini. Ya, bahkan uangnya pun juga pembayarannya diberikan kepada Afung, ya, melalui transfer bukan atas nama saudara. Siap Yang Mulia. Atas nama Indra Yang Mulia. Indra siapa? Setahu saya Indra Yang Mulia. Indra Wijaya. Siap Yang Mulia. Betul itu? Siapa itu? Teman bisnis orang yang berdagang. Siapa dia? Teman Yang Mulia. Iya, bisa saudara tunjukkan fotonya kepada kami di sini. Siap, saya tidak. Iya. Orang kita apa ini? Keturunan. Siapa Yang Mulia? Keturunan itu, Wijaya tadi. Siap ya? Iya. Izin gimana Yang Mulia? Afung. Siap. Itu nama aslinya. Siap. Kalau yang ini, yang Wijaya ini? Indra Yang Mulia. Hah? Indra Yang Mulia. Indra. Usaha. Makanya tadi ditanyakan seperti itu. Jadi kita mengganti itu dana tidak ada terus ditalangi dulu seperti itu, nanti saudara bilang nanti dibayar, nanti ditanyain mana transfer pembayarannya, kan jadi malah repot jadinya ya, karena itu kaitannya juga nanti kemana itu, apa kaitannya adalah kalau ini sudah biasa dilakukan ya, sudah biasa dilakukan, tentunya bukan kali ini persoalan-persoalan begini muncul, peristiwa-peristiwa ini. Ada peristiwa-peristiwa sebelumnya dengan peristiwa kejadian yang sama seperti ini. Saudara yang paling tahu itu. Ya. Siapa Yang Mulia? Baik, saudara saksi ya. Saudara tadi menerangkan tanggal 8 Juli itu kan sekitar 18.30 sudah sampai di Duren 3 ya? Siap Yang Mulia. Dengan si saksi Ari Cahya ya? Siap. Saya ulangi lagi, apakah ketika saudara hadir di sana, itu saudara sudah melihat dari petugas dari Divpropam sudah ada di sana? Sudah ada Yang Mulia. Sudah ada. Siapa yang saudara kenal di sana? Saya tidak kenal Yang Mulia. Loh, kalau nggak kenal, saudara bisa mengidentifikasi bahwa itu orang Divpropam dari mana? Seragamnya Yang Mulia. Oh, seragamnya. Siap.